Ada masalah sesulit apapun, masih ada Santa Rita. Ya, Santa Rita. Ada satu keluarga yang dengan spontan ketika anaknya tidak bisa masuk di sekolah atau tidak bisa diterima di sekolah negeri, ia hanya mengucapkan secara spontan, "Oh Santa Rita, doakanlah aku dan anakku." Dan luar biasa, tanpa didaftar, hanya melalui kata-kata saja dan menjumpai pihak sekolah, lalu pihak sekolah menerimanya. Jalan keluar masih ada Santa Rita. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Horas, Horas, Horas. Jadi mungkin baru dengar ya, saya yakin orang Katolik cukup banyak yang mengenal tentang Santa Rita ini. Tapi mungkin ada 99% belum dengar. Kenapa saya katakan begitu? Saya uji coba dari teman ke teman, dari orang ke orang, mereka belum mengenalnya dengan baik. Karena belum ada yang edukasi, belum ada yang evangelisasi, belum ada yang memberitahunya. Jadi baik, kali ini kita belajar bersama ya. Jadi Santa Rita ini memang ya nama yang jarang didengar. Tapi kalau di Indonesia bagian timur, Santa Rita itu yang nama baptisnya adalah Margarita, itu biasanya dipanggil dengan Rita atau Reta ya. Jadi banyak sekali seperti di daerah Sumba, saya pernah dengar di tahun 1996 itu banyak sekali yang bernama Rita ya. Baik di desa maupun di kota, di Elopat, Awai Mengurawai Tebula, di situ ada yang bernama Rita cukup banyak. Baik, yang di sini yang kita maksudkan dengan Santa Rita ini adalah orang suci ya. Ia lahir di Italia pada tahun 1381 dengan nama baptisnya yaitu Margarita ya, Margarita. Dari keluarga Katolik yang suci, keluarga Katolik yang baik, keluarga Katolik yang saleh. Ketika ia beranjak dewasa, keluarganya menjodohkan dengan Paolo, yaitu Paolo Mancini, seorang bangsawan. Padahal Rita ingin bergabung di biara, ia ingin sekali menjadi seorang suster. Ya apalah daya, demi orang tuanya, ayah Rita akhirnya menikah dengan Paolo Mancini. Mereka dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Suaminya Rita ini orangnya parah, asli parah banget. Ya, Paolo, namanya Paolo ya. Paolo ini sangat kasar. Ia sering pukul, sering tendang, sering bentak, memaki-maki. Ya, memaki-maki istrinya. Paolo suka menganiaya istrinya Rita, dan Paolo ini punya musuh yang dibawa secara turun-temurun, yaitu dari keluarga Cikui. Santa Rita terus mendaraskan doanya kepada Tuhan, mohon agar suaminya segera bertobat. Belum juga bertobat, baru ingin bertobat, Paolo akhirnya meninggal dunia karena dibunuh oleh keluarga Cikui. Dan hebatnya, Santa Rita memberikan maaf ke keluarga Cikui yang membunuh Paolo, suaminya itu. Luar biasa Bapak Ibu ya. Rita meminta pada Tuhan agar anaknya memaafkan pembunuh ayahnya. Ya, karena kedua anaknya itu sebenarnya ingin membalaskan dendam. Akhirnya dengan menahan diri terpendam, kedua anaknya semuanya jatuh sakit karena mendengar nasihat dari ibunya. Ya, harus baik-baik nak, katanya. Jadi selalu menasihati kedua anaknya itu agar ikhlas dan serahkan pada Tuhan. Dan kedua anaknya itu mengalami sakit keras seperti yang saya bilang tadi. Dan hingga meninggal dunia dengan damai dan tenang, tidak membalas apapun terhadap keluarga Cikui yang membunuh ayah mereka. Luar biasa Bapak Ibu keluarga ini. Dan Rita juga mendamaikan keluarga suaminya dan keluarga Cikui. Tugasnya ini sangat berat Bapak Ibu, sulit dan berat, sangat berat. Rita terus berdoa siang malam dan berusaha dengan keras dan hingga berhasil membawa perdamaian. Luar biasa. Ya, luar biasa. Santa Rita ini akhirnya bergabung dengan biara.
cita-cita yang waktu ia beranjak dewasa itu akhirnya terkabulkan juga ya, terkabulkan. Jadi ya Yesus kata Bunda ini, kata Santa Rita ya, memohon kepada Yesus, ya Yesus izinkan aku ikut merasakan penderitaanmu. Itu permintaan Santa Rita ya. Karena sudah diterima di biara dengan susah payah, persyaratannya berat. Persyaratannya karena di biara itu banyak sekali keluarga musuh dari suaminya. Yang lebih banyak itu keluarga dari Cikui maksud saya, Cikui yang membunuh suaminya. Jadi banyak yang menjadi suster di sana. Banyak yang menjadi suster. Jadi persyaratan kalau kedua belah pihak bisa damai, makanya Santa Rita itu bisa diterima di biara itu dan berhasil. Berhasil Bapak Ibu. Luar biasa. Rita menjadi seorang biarawati. Kok bisa ya? Udah ada anak, udah ada suami, bisa masuk di zamannya ya. Di zamannya itu kita bahas di video berikut-berikutnya Bapak Ibu. Dan luar biasa karena ia ingin sekali merasakan penderitaan Tuhan Yesus, makanya ia minta Tuhan Yesus agar memberikannya supaya dia bisa merasakan penderitaannya. Tiba-tiba Bapak Ibu, apa yang terjadi? Cahaya memancar dari mahkota duri Yesus dan menusuk kening Santa Rita, dan luka menjadi nyata, tidak sembuh-sembuh Bapak Ibu. Di keningnya ini ada luka Bapak Ibu, dan itu nyata. Ketika berdoa langsung terjadi seketika itu. Itu termasuk mujizat Bapak Ibu. Minta merasakan, diberi rasa. Yaitu luka di kening. Dan luka itu tidak sembuh-sembuh selama 15 tahun. 15 tahun tidak bisa sembuh-sembuh, luar biasa. Dan ia merasakan penderitaan Tuhan Yesus Kristus itu dengan senang Bapak Ibu, dengan bahagia. Bahagia karena ada luka. Karena keluar dari cahaya dari mahkota, pancar ke sini, ke kening. Wah, luar biasa. Itu sebagai contoh ya Bapak Ibu. Terus wafatnya tanggal berapa? Jadi Santa Rita ini wafatnya tanggal 22 Mei 1457 dan dibeatifikasi oleh Paus Urbanus ya. Oleh Paus Urbanus yang ke-8. Pada 1 Oktober 1627 dan dikanonisasikan pada tanggal 24 Mei 1900 oleh Paus Leo yang ke-13. Ya, Paus Leo yang ke-13 Bapak Ibu. Jadi baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu boleh belajar di Katolik tentang Santa Rita ya, atau boleh belajar atau boleh buka-buka di buku yang kalian beli di toko atau di online. Bisa juga melihat di riwayat kudus orang Katolik, banyak sumber-sumber yang menceritakan tentang Santa Rita Bapak Ibu. Untuk biar menambah ilmu kita bersama, kita belajar bersama-sama supaya kita bisa ceritakan ke anak cucu kita. Dan jangan lupa kalau kalian merasa ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, ya nggak apa-apa, share aja video saya ini. Kalau tidak bermanfaat pun tidak apa-apa, silakan di skip pun tidak apa-apa ya. Atau kalau mau pingin like, ya boleh, silakan like ya. Yang ada tulisnya seperti biasa, like. Nah, like ya. Yang ada tulis juga subscribe ya, itu di subscribe Bapak Ibu. Terus sebelah kanannya itu ada yang gambar lonceng, itu kalian pilih yang paling atas. Jadi semua video-video dari saya kalian bisa dapat dengan cepat setiap harinya. Ya, kalau seandainya saya tidak tayang, saya akan memberitahukan ke kalian bahwa saya libur, dan setiap hari ini kita akan mendapatkan video baru. Mari Bapak Ibu, untuk meneladani Santa Rita ini kita berdoa ya. Kita bersama Santa Rita, kita berdoa dalam masalah kesulitan besar ya. Apapun masalah kesulitan, kita memohon, kita bersama agar kita
kabulkan doa kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Santa Rita dari keluarga yang saleh, engkau menderita dan mengalami masalah sulit secara silih berganti, dan engkau sendiri yang memohon pada Yesus agar ikut merasakan penderitaannya, sehingga rahmat dari mahkota dan duri memancarkan cahaya dan menusuk keningmu hingga luka selama 15 tahun, dan engkau merasa bahagia terhadap penderitaanmu itu. Oh Santa Rita, sang pembela bagi kami yang sedang mengalami persoalan hidup yang teramat berat, terutama masalah yang aku hadapi saat ini. Kami mohon doa darimu agar masalah dan kebutuhan yang sedang kuhadapi saat ini mampu aku lalui. Oh Sang Pelindung masalah sulit, dengan segala kerendahan hati, aku mintalah dari Tuhan rahmat kesetiaan, rahmat kesabaran, rahmat perdamaian, rahmat keberuntungan, rahmat kesehatan, dan cinta kasih. Ya Santa Rita, aku memohon padamu dengan sungguh-sungguh. Aku sangat membutuhkan pertolonganmu. Berdoalah bersamaku kepada Tuhan Yesus agar Tuhan berkenan memberikan rahmat yang aku inginkan, yaitu saat ini aku lagi mengalami masalah yang sulit diselesaikan. Masalah-masalahku ini belum mendapatkan pekerjaan, masalah keuangan, masalah perjodohan, masalah sekolah dan perkuliahan, masalah rumah tangga, masalah perkawinan. Doakanlah kami. Persembahkanlah permohonanku ini pada Tuhan kita Yesus Kristus yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.